Pernah nggak sih Anda lihat ada orang yang rokoknya tuh udah puluhan tahun, tapi kok ya sampai tua kelihatannya bugar-bugar aja? Nah ini kan aneh ya, kayak sebuah paradoks yang bikin banyak orang bingung. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Kita semua kan tahu kalau merokok itu bahaya, udah jelas itu. Tapi saya yakin banget pertanyaan ini pasti pernah lewat di pikiran Anda. Kok bisa ya ada orang yang rokok bertahun-tahun lamanya tapi kayaknya sehat-sehat aja, bahkan umurnya bisa panjang? Nah ini nih teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Cerita-cerita kayak gini sering banget kita dengar kan, entah itu soal paman, kakek, atau mungkin tetangga kita sendiri. Ini tuh bukan mitos, tapi emang pengamatan di dunia nyata yang bikin kita jadi bertanya-tanya. Jadi, apa sih sebenarnya rahasia di balik semua ini? Yuk kita selami lebih dalam lagi. Oke, untuk bisa ngerti paradoks ini, langkah pertamanya adalah kita harus melihat kesehatan itu dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi ini bukan cuma soal satu faktor aja, tapi sebuah gambaran yang jauh lebih besar dan kompleks. Kunci buat memahami ini tuh ada di sini, melihat gambaran besarnya. Merokok itu memang faktor resiko yang gede banget, nggak bisa dipungkiri. Tapi itu bukan satu-satunya penentu dalam kondisi kesehatan seseorang. Ada banyak banget elemen lain yang sama pentingnya loh. Gini deh, coba kita bandingkan. Ada orang yang sama sekali nggak merokok, tapi makannya sembarangan, sering begadang, stresnya nggak karuan, terus mager alias jarang gerak. Nah, risiko kesehatannya tinggi juga kan? Jadi, merokok itu ibarat potongan puzzle yang sangat besar dan berbahaya. Tapi tetap, itu hanya salah satu potongan dari keseluruhan gambar kesehatan kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Jadi, apa dong rahasia para perokok yang umurnya bisa panjang ini? Jawabannya itu ada di sebuah konsep keseimbangan. Nah, ini penjelasannya. Ini semua soal keseimbangan. Para perokok sehat ini seringkali tanpa mereka sadari itu melakukan tindakan penyeimbangan. Jadi bayangin ada timbangan. Di satu sisi ada beban berat banget, yaitu merokok. Tapi di sisi lainnya, mereka berhasil menyeimbangkannya dengan gaya hidup yang luar biasa sehat. Misalnya olahraganya rutin banget, pola makannya dijaga, dan mereka jago ngelola stres. Istilah kerennya itu mitigasi resiko. Coba bayangin, tubuh kita ini sebuah benteng. Merokok itu kayak serangan yang datang terus-terusan ke benteng itu. Nah, gaya hidup sehat, seperti olahraga dan makan bergizi, itu cara kita buat terus memperbaiki dan memperkuat dinding benteng. Ini emang nggak menghentikan serangannya, tapi bisa bantu mengurangi kerusakan total. Jadi bahaya rokoknya tetap ada, tapi dampaknya bisa diredam. Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang lebih praktis. Dan jujur aja, ini butuh empati. Ini khusus buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang merokok dan ngerasa susah banget buat berhenti. Kalimat ini nyata banget buat banyak perokok. Kita harus paham kalau kecanduan nikotin itu punya tantangan fisik dan psikologis yang nggak main-main. Ini bukan cuma soal niat. Tubuh yang udah terbiasa itu bahkan bereaksi, bakal menolak. Nah, ini yang namanya gejala putus nikotin atau withdrawal. Betul sekali. Buat perokok berat, berhenti total tiba-tiba atau istilahnya cold turkey itu bisa jadi guncangan besar buat sistem tubuh. Dan ini bukan tanda kelemahan ya. Ini murni reaksi biologis yang wajar banget karena tubuh kehilangan zat yang sudah bikin dia ketergantungan. Jadi kalau cara ini terasa berat banget, jangan nyerah dulu. Ada kok pendekatan lain yang lebih realistis. Dan ini dia metodenya. Daripada langsung berhenti total, coba deh kurangi secara bertahap, pelan-pelan aja. Mulai dari target kecil yang kira-kira bisa dicapai. Misalnya dari 4 bungkus sehari, coba turunin jadi 3 bungkus dulu. Kalau tubuh udah bisa adaptasi dan rasanya stabil, baru deh turunin targetnya lagi. Ini adalah sebuah proses, butuh kesabaran, tapi kemungkinannya buat berhasil jauh lebih besar. Di bagian terakhir ini, kita akan fokus ke pesan utamanya dan beberapa tips praktis yang bisa banget ngebantu perjalanan Anda menuju kesehatan yang lebih menyeluruh atau holistik. Biar proses pengurangan rokok ini jadi lebih mudah, kuncinya adalah membangun kebiasaan baru sebagai pengganti. Pas keinginan merokok itu muncul, coba deh alihkan ke aktivitas lain, mungkin dengerin musik, jalan kaki sebentar, atau ngemil buah. Perbaiki juga asupan nutrisi biar badan lebih kuat ngelawan rasa candu. Dengan konsisten, Anda itu lagi membangun fondasi gaya hidup yang baru, satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Penting banget buat digarisbawahi ya, penjelasan ini sama sekali bukan untuk membenarkan kebiasaan merokok. Bukan itu tujuannya. Tapi, untuk mengingatkan kita semua bahwa kesehatan itu sebuah puzzle yang besar. Merokok mungkin salah satu potongan yang paling merusak. Tapi, potongan-potongan lain seperti pola makan, olahraga, dan istirahat itu juga sangat menentukan gambaran akhirnya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini.
Nggak peduli apapun kondisi Anda sekarang, selalu ada satu langkah kecil positif yang bisa Anda ambil untuk memulai. Jadi, pertanyaannya adalah, apa langkah kecil Anda itu?